tapi untuk antara azan dengan qomat itu jangan buru-buru. Ya tentunya para takmir masjid yang ngatur atau si tukang muadzinnya yang paham. Jadi jangan buru-buru, berikan orang kesempatan sholat sunat atau berdoa, karena antara dua azan dan qomat itu doa atau waktu yang mustajabah. Banyak-banyak berdoa di situ. Yang belum kawin minta kawin, yang sudah kawin minta anak, yang sudah punya anak minta tambah rezeki, minta bini kada berani juga. Banyak orang beli di situ. Barangnya dalam hati tapi jangan kedengaran bini. Bini bisa berdoa juga di rumah. Habis azan berdoa di rumah sampai qomat. Jadi jangan buru-buru. Ingat, kecuali azan maghrib. Waktu maghrib kata ulama fuqaha itu sangat sempit. Yang pertama mereka mengatakan waktu maghrib itu setelah azan. Kemudian Anda berangkat ke tempat wudhu. Lihat prosesnya, melaksanakan wudhu berdoa. Setelah berdoa pasang pakaian untuk sholat, berangkat ke masjid yang jaraknya dekat, maka itulah kadar waktu maghrib. Bukan sampai azan isya. Ini satu pendapat yang pertama. Ketika sampai ke masjid, sholat 3 rakaat fardu maghrib, assalamualaikum warahmatullah, ketika salam habis sudah waktu maghrib itu. Nah maksudnya ya, pendek bujur, azan, berwudu, pasang pakaian, sholat 3 rakaat, maksudnya sholat maghrib, lepas salam habis waktunya. Maka dari itu kalau bisa, udah kita ini sudah menjadi adat, jadi tradisi. Sunnat qobliyah maghrib itu disunnahkan untuk menunggu jamaah. Adanya sunnah sebelum maghrib. Ketika jamaah sudah ada, itu tidak disunnahkan lagi. Setelah azan langsung qomat, harusnya seperti itu. Ini jamaah sudah penuh, masih aja sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat baru berzikir pulang. Ya Rabbi bil Mustafa. Nunggu jamaah kesanya. Berapa waktu yang terbuang? Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ya. Zikirnya bagus, cuman salah tempat. Kalau perlu sebisa mungkin habis adzan sembahyang sunat 2 rakaat yang ringkas. Sembahyang sunatnya habis itu jangan astagfirullahaladzim, enggak usah lagi, langsung qomat aja lagi. Ya itu. Ya, mudah-mudahan lah begamatan lah Pak Haji Darman. Begamatan diatur supaya syariat kita ini jalan gitu. Kalau jamaah sudah ada, tidak perlu sunat loh itu. Qobliyah maghrib tidak sunat. Ya cukup sampai situ ya. Kepanjangan nanggung situ deh. Jadi selain waktu maghrib itu antara adzan dan qomat harus dipanjangkan. Nah itu yang perlu dilawasi. Sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum isya, sebelum subuh. Jangan maghribnya disamakan dengan isya tadi. Dilambati isya tidak masalah. Ini terpaling maghrib boleh lawas, isya habis adzan baru ada qomat pokoknya. Termasuk Jumat, sama Jumat habis adzan berikan kesempatan jamaah yang banyak ini untuk sholat sekedar 4 rakaat tadi plus doanya. Ini kadang-kadang kawan masih tahiyat dah bangun berdiri masih pulang, kasih khotibnya pulang pancap aja tahiyat lu takut pupus khotibnya kan. Jadi ini sama-sama mudah-mudahan jalan ini. Jalan kita niat menuruti cara ulama kita. Beliau pun dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Seperti itu. Sebagian ulama sholat qobliyah zuhur ini 4 rakaat, ada yang mengatakan 1 kali salam, tapi mazhab Syafi'iyah tidak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nabi yutawiluhunna, panjang sembahyangnya sebelum zuhur, lawas, bukan buru-buru, sebelum zuhur, bukan sebelum maghrib, sebelum zuhur. Kata Nabi, ini adalah waktu yang saatnya dibuka pintu langit. Berdoa di situ minta. Yang belum kerja minta kerjaan, yang masih belajar minta ilmu, yang lagi beramal minta amalnya diridhoi Allah.
yang hamil bininya minta amal soleh, yang mau lamaran besok mudah-mudahan diterima, yang mau nambah bini berdoa berkhidmat gue di situ, kabul. Namun bininya berdoa juga mudahan kalau bini kulit kawin juga di situ. Nah itu tabrakan di langit itu. Fa inna dzalika min fadailil a'mal. Kata Imam Nawawi, ini termasuk amal-amal yang luar biasa. Wa illam tanum wa lam tashtagil bil kasbi, andai kata Anda tidak sibuk atau tidak tidur yang larut, istaghalta bis shalah wa dzikri, maka sibukkanlah dengan sembahyang sebelum zuhur tadi itu atau dengan amalan-amalan yang lain. Fahiya afdhalu awqatin nahar. Lihat, waktu sebelum zuhur setelah azan itu paling afdal waktu di siang hari. Waktu di siang hari. Li'annaha waktu ghaflatin nas. Kenapa? Di saat itulah manusia pada umumnya banyak yang lupa dengan kebaikan. Ada yang berkebun, ada yang masih di jalan, ada yang sibuk nyetir. Saat itulah saat orang sibuk. Wastighaluhum bihumubid dunya, dan umumnya manusia itu sibuk mencari dunia pasti tengah hari itu tadi juga. Kadza fil ihya.